Salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Perkenalkan, nama saya Doni Simanjuntak, CGP Angkatan ke-11 Kota Metro. Saya dari SMK Negeri 4 Metro, mengajar produktif desain komunikasi visual. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini saya akan coba merefleksikan dan mengaitkan pemahaman antar modul 1.4 dengan modul-modul sebelumnya. Modul 1.2, 1.3 dan 1.1, 1.2 dan 1.3. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama adalah disiplin positif. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol dalam melakukan segala tindakan. Yang kedua, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Tapi untuk poin 1 dan 2 itu masih termasuk motivasi eksternal. Kalau untuk motivasi internal itu yang ketiga, menjadi orang-orang yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Masih yang kedua tadi tentang motivasi internal, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri itu hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Guru harus mempunyai posisi kontrol yang manajer, tapi ada juga yang penghukum, terus pemantau, terus teman, terus pembuat merasa bersalah. Posisi kontrol guru harus menjadi seorang manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Yang kelima, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah.
Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Untuk budaya positif dalam modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama adalah budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak. Di antaranya berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dan budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah dan harus disepakati dan dijalankan bersama. Yang ketiga, keterkaitannya juga untuk visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak kepada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Jadi sangat terkait ya modul 1, 2, 3, dan 4. Refleksinya, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukum penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, dan menurunkan kualitas, juga mematikan kreativitas yang bersifat menghukum. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Saya menangani siswa yang sering tidur dan makan saat jam pelajaran. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan yang berikutnya, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai nilai-nilai budaya positif. Pertanyaan berikutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki?
Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pertanyaan sebelumnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan sedikit restitusi ketika menghadapi masalah murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja yang menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan, setiap orang pasti pernah berbuat salah, atau tidak ada manusia yang sempurna. Pertanyaan selanjutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas saja atau sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan dimanapun. Mungkin itu yang bisa sampaikan dalam koneksi antar materi modul 1.4 dengan modul sebelumnya 1.1, 1.2, dan 1.3. Sekian dan terima kasih.